Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman jurnalistik di Prodi Ilmu Komunikasi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari bahasa Indonesia. Seperti dalam surat Ar-Rum ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah mencipta langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Jadi teman-teman, alangkah indahnya pada saat ini kita berkesempatan untuk lebih mempelajari bahasa Indonesia kita. Baik teman-teman, kita akan mulai dengan outline mata kuliah kita hari ini. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai kedudukan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, dan ragam bahasa. Bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini berasal dari bahasa Melayu. Ada beberapa alasan yang menyebabkan diangkatnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Mari kita simak. Pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi sosial di antara orang-orang yang berlainan bahasanya di Indonesia. Jauh sebelum bahasa Indonesia ada dan digunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara di Indonesia, bahasa Melayu sudah terlebih dahulu menjadi alat komunikasi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya prasasti pada zaman kerajaan Sriwijaya, kisaran abad ke-7, yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu seperti prasasti di Talang Tuo, Palembang yang berangka 684 Masehi. Kemudian ada juga prasasti di Kota Kapur, Bangka Barat yang berangka tahun 686 Masehi dan prasasti Karangbrahi yang berangka tahun 686 Masehi. Selain itu, keberadaan bahasa Melayu sebagai lingua franca di Indonesia juga dapat dilihat dari daftar kata-kata yang disusun oleh seorang Portugis bernama Pigafetta pada tahun 1522. Daftar tersebut dia susun berdasarkan kata-kata dari bahasa Melayu yang ada dan tersebar penggunaannya di Kepulauan Maluku. Juga pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia karena kesederhanaan sistem bahasa Melayu yang tidak memiliki tingkatan. Tidak seperti bahasa Jawa yang memiliki tingkatan seperti krama, krama madya, dan ngoko, bahasa Melayu tidak mengenal sistem tingkatan seperti itu. Bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan-tingkatan dalam sistem berbahasa ini, menciptakan kesan bahwa bahasa Melayu mudah dipelajari. Yang ketiga, diterima dan diangkatnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia disebabkan kerelaan berbagai suku di Indonesia untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia. Bentuk kerelaan ini puncaknya terjadi pada Kongres Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober
1928 yang melahirkan teks naskah Sumpah Pemuda yang salah satu butirnya berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Yang keempat, diangkatnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia adalah kesanggupan bahasa Melayu untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Kesanggupan ini dibuktikan dengan keberadaan bahasa Melayu yang merupakan alat perhubungan antara orang-orang yang berlainan bahasanya di Indonesia. Sebagai alat perhubungan tersebut, bahasa Melayu telah mampu membuktikan kemampuannya dalam menerjemahkan segala perilaku dan bentuk-bentuk budaya yang ada di Indonesia, sehingga mereka yang berada di luar Indonesia maupun di dalam Indonesia mampu memahami segala bentuk dan perilaku yang ada di Indonesia. Mari kita beralih pada fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu di dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Yang dimaksud dengan kedudukan bahasa adalah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Untuk itu, kita lihat slide berikutnya. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. 4. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia yang merupakan lambang kebanggaan nasional, artinya mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Dengan melalui bahasa nasionalnya, bangsa Indonesia menyatakan harga diri dan nilai-nilai budaya yang dijadikannya sebagai pegangan hidup. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia dipelihara dan dikembangkan, dan rasa kebanggaan memakainya senantiasa dibina. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia dijunjung di samping bendera dan negara kita. Di dalam melaksanakan fungsi ini, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitas sendiri pula sehingga ia serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya sendiri hanya apabila masyarakat pemakainya membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga ia bersih dari unsur-unsur bahasa lain, terutama bahasa asing seperti bahasa Inggris yang tidak benar-benar diperlukan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu tanpa harus meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial dan budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan.
Dengan bahasa nasional itu dapat diletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah dan golongan. Latar belakang sosial budaya dan latar belakang kebahasaan yang berbeda-beda itu tidak pula menghambat adanya perhubungan antar daerah dan antar budaya. Yang terakhir, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia telah berhasil melaksanakan fungsinya sebagai alat pengungkapan perasaan. Kalaupun beberapa tahun yang lalu masih ada orang yang merasa bahwa bahasa Indonesia belum sanggup mengungkapkan nuansa peranan yang halus-halus, sekarang dilihat kenyataan bahwa seni sastra dan drama, baik yang ditulis maupun yang dilisankan, serta dunia perfilman telah berkembang sedemikian rupa sehingga nuansa perasaan yang betapapun halusnya dapat diungkapkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kenyataan inilah yang tentunya menambah tebalnya rasa bangga akan kemampuan bahasa nasional itu sendiri. Sekarang, mari kita beralih pada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia itu didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36, sebagaimana diketahui Pasal 36 itu berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, 3. Alat pemersatu pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan, dan yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pada tiap-tiap situasi komunikasi yang dihadapi, dipilih salah satu dari sejumlah variasi pemakaian bahasa. Setiap situasi memungkinkan seseorang memilih variasi bahasa yang akan digunakannya. Faktor pembicara, pendengar, pokok pembicaraan, tempat, dan suasana pembicaraan berpengaruh pada seseorang dalam memilih variasi bahasa. Istilah yang digunakan untuk menunjuk salah satu dari sekian variasi pemakaian bahasa disebut dengan ragam bahasa. Ragam bahasa yang beraneka macam masih tetap disebut dengan bahasa Indonesia karena masing-masing berbagi intisari bersama yang umum. Ciri dan kaidah tata bunyi, pembentukan kata, dan tata makna umumnya sama. Itulah sebabnya kita masih dapat memahami orang lain yang berbahasa Indonesia, walaupun di samping kita dapat mengenali beberapa perbedaan dalam perwujudan bahasa Indonesianya. Jenis ragam bahasa dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, dari segi pembicara, yang kedua dari segi pemakaiannya ragam bahasa. Yang pertama, dari segi pembicara, ragam bahasa dapat diperinci berdasarkan 1. Daerah, 2. Pendidikan, dan 3. Sikap. Yang pertama, ragam daerah lebih dikenal dengan nama logat atau dialek. Ragam ini dapat disebut ragam bahasa dialek, di antaranya ragam bahasa dialek Jawa, dialek Bali, dialek Manado, dan lainnya. Ragam bahasa itu tercipta karena pengaruh kuat bahasa ibu dari pembicara maupun penulis. Faktor aksen, kosakata, dan variasi gramatikal, umpamanya
seringkali berpengaruh sebagai pembeda tiap-tiap ragam dialek. Meskipun demikian, selama proses komunikasi dapat berjalan lancar serta tidak menyangkut situasi resmi, ragam dialek tidak terlalu dipersoalkan. Dalam situasi non-resmi, ragam ini relatif sering digunakan dalam proses komunikasi antar budaya. Kedua, ragam bahasa yang ditinjau dari segi pendidikan pembicara atau penulis dapat dibedakan menjadi ragam cendekiawan dan ragam non-cendekiawan. Pembedaan ini berdasarkan pada tingkat pendidikan formal dan non-formal pembicara atau penulis. Golongan orang terpelajar misalnya akan berbeda ragam bahasanya dengan orang yang tidak terpelajar. Ragam bahasa orang yang berpendidikan lain dengan yang tidak berpendidikan akan berbeda. Ragam bahasa orang yang terdidik terpelihara. Badan dan lembaga pemerintahan, pers, profesi ilmiah, mimbar agama, dan sebagainya memilih ragam bahasa orang yang terdidik. Dan yang ketiga, ragam bahasa ditinjau dari segi sikap pembicara atau penulis, bergantung kepada sikapnya terhadap lawan komunikasi. Ragam ini dipengaruhi oleh antara lain pokok pembicaraan, tujuan, dan arah pembicaraan, sikap pembicaraan, dan sebagainya. Segi-segi itulah yang membedakan ragam ini menjadi ragam resmi dan non-resmi. Kini kita beralih pada jenis ragam yang kedua, dari segi pemakaian ragam bahasa. Dari segi pemakaian ragam bahasa dapat dibedakan menjadi pokok persoalan, sarana, dan gangguan campuran. Yang pertama, dari segi pokok persoalan berhubungan dengan lingkungan yang dipilih dan dikuasai, bergantung pada luasnya pergaulan, pendidikan, profesi, kegemaran, pengalaman, dan sebagainya. Ragam ini menyangkut tiap-tiap bidang, misalnya teknologi, politik, ekonomi, perdagangan, seni, olahraga, perundang-undangan, agama, dan sebagainya. Pemilihan ragam bahasa yang menyangkut pokok persoalan sering menyangkut hal pemilihan kata, ungkapan khusus, dan kalimat khusus, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa terdapat berbagai ragam bahasa yang berbeda satu sama lain bergantung pada pokok persoalannya. Yang kedua, ragam bahasa ditinjau dari segi sarananya, dibedakan menjadi ragam lisan dan ragam tulisan. Ada berbagai hal yang membedakan bahasa lisan dan bahasa tulisan. Unsur-unsur aksen, tinggi rendah, dan panjang pendeknya suara, serta irama kalimat sulit dilambangkan dengan ejaan di dalam bahasa tulisan. Itulah sebabnya ragam tertulis harus selalu mengingat keutuhan dan kelengkapan fungsi gramatikal seperti fungsi subjek, predikat, dan objek. Hubungan di antara fungsi-fungsi itu harus eksplisit nyata. Dilihat dari sejarahnya, ragam lisanlah yang lebih dahulu ada daripada ragam tulisan. Penggunaan setiap ragam dipertimbangkan berdasarkan keperluan dan latar belakang yang mendasarinya. Hal ini juga berhubungan dengan fungsi dan situasi pemakaiannya. Yang terakhir, ragam bahasa dalam pemakaiannya sering terjadi gangguan percampuran unsur. Kosakata misalnya, baik daerah maupun asing. Antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia terjadi kontak aktif yang mempengaruhi perkembangan kosakata. Demikian juga pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Ragam bahasa yang terpengaruh karena gangguan pencampuran unsur-unsur mendorong pembicara atau penulis untuk bersikap bijak dalam memilih. Bahasa Indonesia dapat digolongkan menjadi dua ragam bahasa, yaitu bahasa resmi dan bahasa tidak resmi.
Ragam bahasa baku disebut juga sebagai ragam bahasa ilmu. Ragam bahasa ilmu dapat dijelaskan sebagai suatu ragam bahasa yang tidak termasuk dialek yang dalam suasana resmi maupun lisan juga tulisan digunakan oleh para cendekiawan untuk mengkomunikasikan ilmu pengetahuannya. Kita lihat dari slide berikutnya. Sifat ragam bahasa ilmu terdiri dari 7, yaitu yang pertama, mengikuti kaidah bahasa baku atau mengikuti kaidah ragam bahasa baku. Oleh karena itu, ragam bahasa ilmu mengikuti kaidah-kaidah bahasa baku, yaitu dalam ragam tulisan digunakan ejaan yang baku, yakni EYD, dan dalam ragam lisan digunakan ucapan baku, kata-kata, struktur frasa, dan kalimat yang baku atau sudah dibakukan. Yang kedua, dalam ragam bahasa ilmu banyak digunakan kata-kata istilah. Kata-kata digunakan dalam arti denotatif, bukan dalam arti konotatif. Yang ketiga, ragam bahasa ilmu lebih berkomunikasi dengan pikiran daripada dengan perasaan. Oleh karena itu, ragam bahasa ilmu bersifat tenang, jelas, tidak berlebih-lebihan, dan tidak emosional. Yang keempat, hubungan gramatik antar unsurnya, baik itu dalam kalimat maupun dalam alinea, dan hubungan antara alinea satu dengan alinea yang lainnya bersifat padu atau kohesif. Untuk menunjukkan hubungan digunakan alat-alat penghubung seperti kata-kata penunjuk, kata-kata penghubung, dan lain-lain. Yang kelima, hubungan semantik antar unsur-unsur bersifat logis atau koheren. Dihindari penggunaan kalimat yang mempunyai makna ganda atau ambigu. Yang keenam, lebih diutamakan penggunaan kalimat pasif. Mengapa? Karena dalam kalimat pasif, peristiwa lebih dikemukakan daripada pelaku perbuatan. Dan yang terakhir, konsistensi dalam segala hal, misalnya dalam menggunakan istilah, singkatan, tanda-tanda, dan kata ganti diri. Berikutnya kita masuk pada ciri ragam baku. Pertama, baik secara lisan maupun tulisan, ragam baku digunakan dalam situasi resmi seperti surat menyurat dinas, perundang-undangan, karangan ilmiah, laporan penelitian, ceramah ilmiah, pidato kenegaraan, pembicara dengan orang-orang yang dihormati atau orang-orang yang belum ataupun baru saja dikenal, dan sebagainya. Ragam bahasa baku tidak diwarnai oleh dialek atau logat tertentu. Kata-kata yang digunakan seperti Bantul, Bandung itu tidak digunakan dalam ragam bahasa baku. Yang kedua, baik secara lisan maupun tulisan, ragam baku menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Ketiga, baik secara lisan maupun tulisan, ragam bahasa baku memenuhi fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek secara eksplisit dan lengkap. Baik, demikian kuliah kita. Ada 2 tugas yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama, silahkan teman-teman jelaskan sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, silahkan teman-teman ungkapkan pendapat apakah yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tugas dapat Anda tulis dalam bentuk Word dan dikirim ke email Ibu Brita. Terima kasih atas perhatiannya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi